Akhirnya wanita itu memutuskan untuk pindah dari apartemennya supaya menghindari si penyusup. Awalnya ia pikir dengan pindah dari apartemen akan aman, tetapi tidak, ia masih terus diteror pada malam harinya. Ada sebuah paket yang berisi handphone. Kemudian handphone itu berisi foto sang wanita saat ia sedang tidur, tidak sadarkan diri karena obat bius. Handphone wanita itu berbunyi karena nomor temannya melakukan panggilan video, tetapi ternyata yang melakukan itu adalah si penyusup. Si penyusup malah menyelinap ke dalam apartemen temannya Hyoju, dan ia melakukan teror terhadap Hyoju. Segera wanita itu berlari ke apartemen Hyoju dan meninggalkan salinan kunci apartemennya. Ia berlari dengan sangat kencang sambil masih melakukan panggilan video. Ia takut terjadi hal yang tidak diinginkan pada Hyoju. Di dalam panggilan video itu, kaki Hyoju akan segera dipotong oleh si penyusup. Wanita ini berteriak ketakutan sambil mendobrak pintu apartemen temannya. Di sisi lain, ternyata penyusup itu berhasil membuka pintu apartemen baru si wanita. Ia menduplikat salinan kunci apartemen itu. Beruntung teman wanita ini tidak jadi dipotong kakinya oleh si penyusup. Ia hanya mengalami luka ringan saja. Kemudian sang detektif datang untuk menjenguk Hyoju dan membawakan kamera pengintai untuk dipasang di apartemen wanita itu. Setelah sampai di apartemen, wanita itu langsung memasang kamera pengintai tersebut tepat di atas kasurnya. Untuk memastikan kamera berjalan dengan baik, ia melambaikan tangannya ke kamera sambil melihat ponselnya. Di minimarket, wanita itu bertemu dengan seorang pria. Awalnya wanita itu tidak mengenal pria tersebut, tetapi pria itu mengatakan bahwa ia adalah satpam apartemen yang dulu wanita itu tinggali. Tapi tiba-tiba saja satpam tersebut bertanya apakah selama ini wanita itu diikuti dan diganggu oleh penyusup. Namun, si wanita malah bingung, kenapa satpam ini bisa tahu. Wanita itu malah makin mencurigakan satpam itu. Saat ingin pergi dari minimarket, dia menoleh ke belakang, melihat satpam itu membeli bubur instan dan arloji milik satpam itu. Saat itu juga wanita itu menyadari bahwa satpam itu adalah penyusup yang selama ini mengikutinya, dan segera ia mengunci pintu apartemennya. Di dalam kamarnya ia mendapati bubur instan, padahal ia tidak pernah membelinya. Walaupun sudah di dalam kamar, tetap saja wanita ini belum tenang. Jadi ia mengecek CCTV dalam layar ponselnya. Awalnya tidak ada yang mencurigakan, namun pada akhirnya ada seseorang yang masuk ke dalam kamar apartemennya. Kemudian orang tersebut mengetahui ada CCTV di situ dan membuka maskernya. Ternyata dia adalah satpam minimarket tadi. Satpam tersebut masuk dan bersembunyi di lubang bawah kasur. Kaki wanita itu bergetar setelah mengetahuinya, dan wanita itu ingin melarikan diri tetapi ia gagal.